Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab
Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di rumah Tuhan, untuk kami boleh beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam puji-pujian kami, kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mungkin dari tutur kata kami Tuhan, dari pikiran kami, bahkan dari tingkah laku kami ya Tuhan, kami berbuat dosa, kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan sudi mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya saat pagi hari ini kami boleh layak untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga menyerahkan buat setiap hati dan pikiran kami, terlebih ruangan ini, kiranya Tuhan yang akan menguduskan dan menyucikan. Kiranya hanya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami buka jam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita pada saat pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan lagi pujian kita dengan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari firman Tuhan kita iringi dengan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Untuk doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
seperti pujian yang kami pujikan kepada Tuhan. Bahwa hati kami hati yang penuh dengan kerinduan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pakailah hati kami ini Tuhan, yang telah Engkau akan isi firman Tuhan, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap merenungkannya, dan ajarlah kami siap juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu di dalam kasih Tuhan. Di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, sungguh itu adalah anugerah, sungguh itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan-bulan ini, 2 bulan ini gereja kita akan membahas tentang persembahan. Jadi mulai berurutan, persembahan itu untuk apa? Kemudian kemarin juga persembahan itu yang bagaimana dan bagaimana caranya. Dan yang poin ketiga, bagian ketiga kita akan membahas tentang persepuluhan. Ya, ini bukan suatu kebetulan, itu sudah terdaftar gitu ya. Persepuluhan di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29, persepuluhan itu memberi dan menikmati. Persepuluhan itu diberi dan kita juga bisa menikmatinya. Mari kita akan membaca di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakannya di ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian membacanya di ayat yang ganjil. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa melihatnya di slide agar kita bisa membaca bersama-sama. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Saya akan menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitabnya. Saya menemukannya. Sudah ditemukannya, saya akan mulainya di ayat yang ke-22. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar memberi persembahan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh daripada tempatmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minum yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu.
Amin kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema tentang persepuluhan, tema tentang persembahan, dimulai dari awal-awal COVID maupun sampai hari ini pasca COVID ini sangat-sangat sulit. Apalagi banyak hamba Tuhan juga menghindari tentang khotbah persembahan atau persepuluhan. Mengapa? Karena waktu COVID itu pekerjaan itu sangat sulit. Banyak orang yang di PHK. Jangankan di PHK, pegawai tetap saja mengalami cut gaji atau pengurangan gaji. Kemudian di masa pasca pandemi ini, pasca endemi ini, juga masih mulai menata tentang perekonomiannya, mulai menata tentang keuangannya. Jadi sangat-sangat sulit ketika tema ini untuk disampaikan. Ketika anak-anak muda atau orang yang suka nonton tentang YouTube, masalah persepuluhan ini akhir-akhir ini menjadi perdebatan. Masih relevan gak sih persepuluhan? Ada yang namanya mengatasnamakan kekristenan ini, menganggap persepuluhan itu sudah tidak penting. Tuhan datang di dalam masa PL, dia dikatakan sudah menggenapinya semuanya. Persepuluhan itu hanya pada zaman PL, perjanjian lama. Dari zaman perjanjian lama itu, para nabi-nabi itu. Ada yang menganggap, persepuluhan itu enggak, harus tetap kita jalankan. Sebenarnya apa sih sepersepuluhan itu? Dan bagaimana sih sebenarnya harus kita mengelola persepuluhan itu? Dan dari mana sih sebenarnya kita mengambil persembahan itu? Topik ini adalah topik yang sangat-sangat sering diperdebatkan. Ada banyak kebingungan dan keberatan, bukan hanya terhadap teks dan penafsirannya, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ditambah lagi dengan berbagai penyalahgunaan tentang persepuluhan. Ada gereja yang menggunakan persepuluhan itu, mengatur persepuluhan itu, semua persepuluhan dikip untuk hamba Tuhan. Maksudnya semua persepuluhan itu diambil keseluruhannya dikasih semuanya kepada hamba Tuhan. Di luar gaji atau di luar PK. Jadi seumpamanya persembahan, persepuluhan, pengurus itu tidak tahu, jadi persembahannya langsung dikasihkan ke hamba Tuhannya. Kalau ada yang dimasukkan di dalam amplop, pengurusnya itu langsung memberikan kepada hamba Tuhan. Ada gereja yang demikian. Tetapi apakah benar? Kalau bagaimana dalam gereja kita? Apakah juga menganut tentang pengaturan demikian? Tentu tidak. Kalau ingin mengetahui bagaimana regulasi tentang persembahan kita, bisa menghubungi dengan Bu Pipit yang memegang keuangan pada saat ini. Sebenarnya persembahanku itu buat apa toh? Sebenarnya sih persepuluhanku itu buat apa toh? Selama ini aku persembahan persepuluhan itu buat apa sih? Kemana sih larinya? Kita juga akan bahas pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak yang menganggapnya tema ini adalah tema yang sangat berat. Banyak juga yang menganggap tema ini sangat sensitif. Bahkan suasana diskusi atau suasana ketika menyampaikannya atau mendengarkannya, ada suasana yang sedih. Aduh, persembahan lagi. Persepuluhan lagi. Tentu bukan hal yang mudah bagi seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang persembahan, terlebih lagi tentang persepuluhan. Di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29 dijelaskan bahwa haruslah persembahan persepuluhan ini mendatangkan suasana yang sukacita. Kalau kita tadi membacanya, haruslah engkau dengan sukacita memberikannya di hadapan Tuhan.
kesan utama yang ditangkap pada teks yang kita baca justru adalah pesan yang sukacita, bukan dengan gerundel hati, bukanlah dengan setengah hati. Di dalam persepuluhan itu ada perayaan, ada keramaian. Khotbah hari ini, renungan kita pada hari ini mungkin sangat berbeda dengan pembahasan-pembahasan tentang persembahan, tentang persepuluhan yang kita dengar. Kalau kita boleh jujur, berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan, membahas tentang persepuluhan, membahas tentang persembahan berada di Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Sangat jarang sekali kita membahasnya di dalam Ulangan ini. Ada yang membahas tentang persembahkanlah persepuluhan ini tuh, segala sesuatu dengan harus persepuluhan. Ada ayat-ayat yang lain lebih cenderung, lebih to the point, mengutarakan tentang persepuluhan. Tetapi bagaimana dengan Ulangan 14 ini ayat 22 sampai 29? Analisa pembahasan, kalau kita sekolah teologi tentang analisa konteks, kita melihat konteksnya, mengapa penulis ini menulisnya, mengapa penulis ini memberikan ulasan tersebut. Yang pertama, karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita masih belajar konteksnya. Kenapa sih kita harus memberikan persepuluhan ini di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita membacanya di ayat 1 di pasal 14, kamu adalah anak-anak Tuhan, Allah, anak-anak Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau menggundul-gunduli rambutmu. Itu menunjukkan bahwa kita itu statusnya adalah anak Tuhan. Status kita anak Tuhan kita peroleh bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, bukan juga karena kekayaan kita. Tetapi itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Semua dimulai dari inisiatif Allah. Dialah yang lebih dahulu memilih kita. Di ayat 2b, engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Bersyukur kepada Tuhan. Di antara banyak sekali orang, di antara banyak sekali masyarakat di sekitar kita, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dikhususkan oleh Tuhan. Dikatakan kita dipilih untuk Tuhan menjadi umat kesayangannya. Dipilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dipilih untuk diselamatkan di hadapan Tuhan. Analisa konteks seperti yang kita bahas tadi juga menyediakan kerangka yang jelas bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Bahwa analisa konteks seperti di atas juga menyediakan kerangka teologis yang penting bagi kita untuk memahami tentang persepuluhan. Ada hal yang lebih besar daripada sekedar memberikan persepuluhan. Masalah ini bukanlah tentang aktivitas kita melakukannya, melainkan juga identitas kita. Bukan berbicara hanya tentang persepuluhan, tetapi menyediakan tentang siapa kita, identitas kita. Kalau kita memiliki KTP, itu adalah bukti identitas kita. Siapa kita di dalam masyarakat. Pertama nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor nik kita, itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan di dalam pembahasan kita telah mendapatkan siapa kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Sepatutnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pemulihan Tuhan, atas kepemilikan kita di hadapan Tuhan.
Makna persepuluhan yang benar memberikan persepuluhan merupakan perintah daripada Tuhan. Tentu persepuluhan ini bukan perintah dari hamba Tuhan, bukan. Ada beberapa gereja yang memberikan persepuluhan itu menggunakan bahasa yang lebih halus atau dengan kata lain atau dengan kalimat lain. Ada yang namanya unduh. Itu 1 tahun sekali. Tapi mungkin ada beberapa gereja yang juga keberatan karena di dalam masa itu semuanya di dalam 1 tahun harus diambil persepuluhannya dan diberikan pada hari itu. Kita tidak usah seperti itulah. Ketika kita hari ini mendapatkan berkat 10.000, kita besok mendapatkan berkat 20.000. Kalau kita mengumpulkannya di dalam 1 bulan, kalau pendapatannya tidak tetap, kita kumpulkan 1 bulan, kelihatannya sangat besar, akan sangat berat. Oleh karena itu kita dapat memberikan persepuluhan itu tergantung dengan kita. Bisa minggu, bisa bulan bagi yang mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Tetapi lebih daripada itu, persepuluhan itu adalah wujud ucapan syukur kita atas identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita melalui persepuluhan kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukannya dengan jujur di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur Tuhan kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan makna persepuluhan itu haruslah dengan benar, memberikannya dengan keseriusan. Dikatakan bahwa haruslah engkau benar-benar memberikan persembahan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Maksudnya apa? Tidak semua dari kita seorang petani benar-benar memberikan persembahan persepuluhan ini, menerapkan agar kita memberikannya dengan disiplin rohani yang tinggi, memberikannya dengan keseriusan, tidak dengan ya kalau ingat. Allah sangat menekankan kita untuk memberikannya dengan benar-benar, dengan penuh keseriusan. Bagaimana kita memberikan persembahan persepuluhan dengan benar, dengan konsisten? Jawabannya terletak pada pemahaman yang benar kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan, ketika kita menyadari, benar-benar menyadari apa yang kita hirup saat ini adalah daripada Tuhan, maka kita akan dengan senang hati, dengan penuh sukacita, tanpa dengan paksaan, tanpa dengan grundel, kita dapat memberikannya kepada Tuhan. Persepuluhan merupakan respon terhadap berkat Tuhan. Benih yang tumbuh bukanlah peristiwa yang alami semata. Layaknya seorang petani menanam, pasti ia akan menuai. Enggak juga. Banyak sekali petani yang menanam tidak menuai. Banyak sekali petani yang menabur benih tetapi tidak panen. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa tumbuhnya tanaman itu bukanlah cuma kalau ditanam, dikasih pupuk, dikasih air pasti tumbuh menghasilkan buah. Bukan hanya proses secara alami, bukan. Tetapi itu ada penyertaan Tuhan. Itu ada atas izin Tuhan tanaman yang Bapak Ibu tanam itu bisa tumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan. Ketika saya pulang di daerah Sragen,
Di sana mayoritas mereka adalah seorang petani. Tanahnya, sawahnya itu sangat luas. Bukan hanya hitungannya satu petak, sak galeng, rok galeng, sak kedok, tidak. Minimal mereka punya 1 hektar, minimal. Itu sangat minimal. Panen, bagaimana mendapatkan panen yang begitu banyak dari hasil yang tanah sawah yang sedikit. Kan kemarin sempat engkel-engkelan, ada yang di Barek Babatan, ada seorang yang memberikan tanahnya, sampainya itu digunakan untuk sawah. Bapak Petrus mengatakan itu kalau di rumah di daerah Sragen sana, tanah segitu bisa menghasilkan minimal 10 karung pasek, minimal 10 karung yang padat, itu minimal. Bahkan pernah sedaerah segitu saja menghasilkan sampai 15 karung. Dan karungnya tidak sama seperti kita yang di sini, yang di Blitar ini. Itu kalau mereka menggunakan karung yang besar dan padat itu sudah bersih. Tetapi ketika Tuhan tidak mengizinkannya, bisa terjadi gagal panen. Ada hama yang namanya tikus, ada yang namanya hamanya wereng, ada yang namanya hama belalang. Bapak Ibu yang petani tentu sangat familiar dengan hama-hama demikian. Bahkan saya sendiri yang bukan seorang petani menanam yang namanya jeruk, sangat banyak buahnya, tetapi tidak panen satupun karena kena lalat buah, semuanya rontok. Bisa sepertinya bagus, tetapi bisa tidak panen. Hari ini kelihatannya sangat baik padinya, tetapi besok bisa sangat mengecewakan. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang mengizinkan tanaman itu dari tumbuh sampai panen, dari tumbuh sampai kita menikmati hasilnya itu karena perkenanan daripada Tuhan. Kalau kita tidak menyadari, kalau kita hanya menyadari itu karena usahaku, oh itu karena kepintaranku untuk menumbuhkan tanaman ini, oh itu karena pengalamanku yang sudah banyak di dalam dunia pertanian. Tetapi ketika masalah alam sudah berkata lain, kita tidak bisa apa-apa. Sudahkah kita menyadari semuanya itu daripada Tuhan? Itu dari dalam hal pertanian. Bagaimana dengan yang orang perkantoran? Bagaimana orang yang bekerja menjadi sebagai seorang karyawan? Bagaimana dengan orang yang bekerja yang setiap bulannya sudah menerima gaji bersih? Apakah Bapak Ibu juga menyadarinya? Kalau semuanya itu karena Tuhan. Banyak sekali di dalam masa Covid kita sudah mendengar, kita sudah melewatinya, mengalami PHK, jebret, hilang. Banyak sekali orang di masa-masa pandemi kemarin yang kita sudah lewati mengalami pengurangan gaji, jebret. Tanpa kita sadari, Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan yang mengatur berkat kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan? Sudahkah kita bersyukur atas berkat secara jasmani yang Tuhan berikan bagi kita? Bagian yang kedua, yaitu persepuluhan merupakan nikmat daripada Tuhan. Teks hari ini memungkinkan mengagetkan bagi kita. Banyak orang yang memberi persepuluhan ternyata masih bisa menikmati apa yang mereka berikan. Mereka tidak sepenuhnya kehilangan 1/10 dari apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Jujur-jujuran bagi kita di tempat ini, ketika kita memberikan 1/10 bagi Tuhan, kita tidak kehilangan semuanya itu. Wah, berarti nanti kalau sudah 1/10 bagi Tuhan, 1/10 itu aku gak akan pernah merasakan. Tidak. Kita bisa menikmati ibadah di tempat ini, menikmati
musik, kita bisa menikmati sound system yang ada, kita bisa menikmati bagi yang jauh, menikmati ibadah jarak jauh, kita bisa menikmati pencahayaan yang baik, kita bisa menikmati kursi yang Bapak Ibu tempat duduki. Itu adalah hasil dari persembahan kita. Itu adalah hasil daripada persepuluhan kita. Mungkin kelihatannya sepele, mungkin kelihatannya saya tidak tahu digunakan seperti apa. Tetapi ketika kita bisa jujur, kita juga dapat menikmatinya di dalam ibadah kita, di dalam hari lepas hari ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu juga menyadari hal demikian? Persepuluhan itu dari kita juga untuk kita. Membantu orang lain yang kekurangan, membantu orang lain yang membutuhkan. Bahkan kita juga bisa menikmatinya. Kita bisa memberi, dikatakan kita memberi dan kita juga menikmati. Contohnya saja yang paling dekat, yaitu tentang konsumsi apa yang kita makan waktu ibadah padang waktu hari Kamis itu. Itu adalah dari Bapak Ibu semuanya. Dari persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Dari apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, maka persembahan itu juga akan mengalir bagi Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Dapat Bapak Ibu rasakannya kembali dengan ucapan syukur. Dapat Bapak Ibu rasakan kembali dengan penuh sukacita. Dapat Bapak Ibu kembali nikmatinya. Bukan hanya buat semuanya buat gereja, bukan hanya semuanya untuk hamba Tuhan. Bersyukur ya bagi Tuhan. Pengelolaan persembahan bagi di gereja ini sudah sangat baik. Pengelolaannya sudah sangat jelas. Sekali lagi kalau Bapak Ibu, waduh persembahan sepersepuluhanku senanunya aku tinggal hamba Tuhan kabeh. Tidak. Semuanya sudah diatur dengan sangat rinci. Persembahan Bapak Ibu sudah diatur dengan sangat jelas. Bahkan pernah sampai ini kemana nih persembahan sekian ini kok enggak ada. Kemudian ketika ditata dengan baik, diingat-ingat baik, oh ternyata masih di sini, oh ternyata larinya ke sini, oh ternyata ke sini. Jadi tidak hilang begitu saja. Persembahan itu adalah milik Tuhan. Tanggung jawab yang berat bagi seorang bendahara. Harus berani mempertanggungjawabkannya di hadapan jemaat, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita diberikan oleh Tuhan berkat. Kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menghasilkan berkat daripada Tuhan. Kita juga memiliki kewajiban memberikan sepersepuluhan bagi Tuhan. Ada suatu pertanyaan, Bu, karena saya dulu ngajar di Surabaya dan saya juga terlibat di dalam pelayanan. Bu, sebenarnya sakjane itu persepuluhan itu dari omset atau dari hasil bersihnya? Dari apa yang saya hari ini omsetnya 5 juta, berarti saya nanti persembahan sepersepuluhannya sekian gitu ya Bu ya? Oh berarti nanti kalau saya dapatnya gajinya sekian, nanti saya juga memberikannya sekian gitu ya Bu? Untuk Tuhan apakah kita berhitungan? Oke, kalau kita memberikannya sesuai dengan persepuluhan kita, itu baik. Tapi lebih baik lagi kita juga memberikannya bisa lebih di hadapan Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, 1/10 buat Tuhan, hanya persembahan 1/10 buat Tuhan. Ketika Tuhan kembali hitung-hitungan dengan kita bagaimana? Ya udah, tak terima 1/10-anmu itu. Kamu nggak persembahan yang lain, ya wes nggak apa-apa. Seumpamanya ini ya, ini seumpamanya perkataan omong-omongannya kita dengan Tuhan. Ya wes, persembahanmu itu 1/10 selama 1 bulan itu cuma persembahan 1/10, persembahan minggu rutinan nggak perlu. Seumpamanya demikian. Sekarang saya kembalikan ke kamu. Nafas hidupmu itu berkat Tuhan apa tidak? Berkat Tuhan.
Kesehatan itu berkat dari Tuhan atau tidak? Berkat dari Tuhan. Tak minta 1/10. Nafas kita, oksigen ini daripada Tuhan atau tidak? Daripada Tuhan. Saya minta 1/10. Kalau kita mulai hitung-hitungan Tuhan, seumpamanya Tuhan hitung-hitungan kepada kita, mampu enggak kita? Bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak punya Allah yang seperti itu, yang hitung-hitungan. Tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita sudahkah kita didasari dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang ketiga adalah persepuluhan merupakan pembagian berkat Tuhan bagi yang membutuhkan. Persepuluhan memang untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan kita. Sebagai pencipta segala sesuatu, Dia tentu adalah Allah yang kaya. Dia tidak membutuhkan, aku mau butuh uang, berarti Bu Pipit nanti transfer kepada Tuhan 1/10 kita. Enggak. Kalau langsung transfer bagaimana Bu? Pinnya nomornya berapa? Tentu enggak seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan kita, uang kita transfer ke surga. Enggak. Tetapi tentu kita memberikannya kepada gereja agar dikelola dengan baik melalui pengurus gereja yang ada. Sebagai seorang pencipta segala sesuatu, Dia tidak butuh dilayani oleh tangan manusia atau memerlukan sesuatu di luar daripada dirinya. Jika demikian, untuk apa Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan? Jawabannya untuk membantu umat Tuhan yang hidup di dalam keterbatasan dan kekurangan, supaya bangsa Israel tidak memandang persepuluhan hanya dalam kaitannya dengan relasi antara Tuhan dengan manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan kita melalui persepuluhan ini juga melihat sesama kita. Antara Allah dengan kita dengan sesama, Tuhan mengajarkan ada keseimbangan. Di dalam pembahasan yang pertama, persembahan itu adalah untuk keseimbangan. Persepuluhan itu untuk keseimbangan. Sekali lagi di dalam pembahasan ini ditegaskan, persembahan kita, persepuluhan kita untuk keseimbangan di dalam rumah Tuhan. Banyak di antara kita mungkin kekurangan. Kita dapat menggunakannya untuk sesama kita. Banyak di antara kita yang membutuhkan. Kita bisa menggunakannya bagi sesama kita. Tuhan memberikan segala sesuatu aturan yang baik. Tuhan memberikan perintahnya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan memberikan semuanya itu membawa kebaikan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita memberikan 1/10 kepada Tuhan, apakah kita kekurangan? Ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi berkat kepada kita, apakah dengan kita memberikan 1/10 kita akan mengalami yang namanya kerugian? Apakah kita mengalami suatu kekhawatiran karena berkat Tuhan yang berkurang dalam hidup kita? Satu kesaksian dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, ketika kami memberikan persembahan persepuluhan dari apa yang menjadi pekerjaan kami, satu hal yang Tuhan telah titipkan dalam hati kami tidak pernah khawatir akan hari esok. Sekalipun kelihatannya pekerjaan kami pekerjaan yang remeh, walaupun pekerjaan kami adalah pekerjaan yang mungkin di beberapa orang dianggap hina. Mungkin bagi orang pekerjaan kami, bagi beberapa orang kelihatannya sangat ringan. Tetapi ketika saya memberikan persepuluhan, seberapapun hasilnya, sekalipun mungkin sepi bisa memberikan persepuluhan 1.000, saya berikan kepada Tuhan. Ketika saya mendapatkan berkat daripada Tuhan sekian, sekalipun sangat kecil, saya berikan kepada Tuhan 1/10 bagi Tuhan. Dan terbukti sampai sekarang Tuhan senantiasa memberkati saya.
Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya tepat pada waktunya. Saya bukanlah orang yang bergelimpang harta. Kami dua-duanya bekerja bukanlah orang yang cukup di dalam keuangan, tetapi kami juga tidak pernah kekurangan dalam hal keuangan. Ketika kami mulai mendisiplinkan diri memberi kepada Tuhan, ketika kami mulai mendisiplinkan diri memberikan persepuluhan, apa yang menjadi haknya kita berikan kepada Tuhan, kami lakukannya dengan penuh sukacita. Satu hal yang Tuhan titipkan dalam hati kami tidak pernah khawatir. Kami tidak pernah khawatir akan hari esok. Bukan hanya tentang berkat Tuhan, tetapi tentang damai sejahtera dalam hati. Bukan hanya tentang damai sejahtera atau tentang keuangan hari nanti, tapi kami tahu Tuhan memberikan hari depan yang pasti. Sekalipun menghadapi suatu persoalan, sekalipun menghadapi suatu tantangan yang sangat berat, kami dapat melewatinya dengan tetap tersenyum, dengan tenang di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan memimpin hidup kami. Kami tidak tahu hari esok itu terang atau gelap. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan ada bersama dengan kami. Itu yang Tuhan senantiasa izinkan bagi kami. Bukan hanya kami yang memberi, tetapi kami juga mengajarkan anak kami untuk memberi. Demikian hendaknya kita bukan hanya memberi, tetapi kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada orang yang di sekitar kita juga untuk memberi kepada Tuhan. Di dalam persembahan kita ada bagian-bagiannya untuk orang yang membutuhkan, buat janda, buat fakir miskin, orang yang berkekurangan, terlebih lagi untuk kebutuhan rumah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar berbagi. Jika umat Tuhan di dalam perjanjian lama saja diperintahkan untuk memberikan persepuluhan dari penghasilan mereka, kita yang hidup di zaman sekarang seharusnya juga belajar memberikan lebih dari persepuluhan. Kita juga memberikan hati kita, hidup kita buat Tuhan. Jika persepuluhan di perjanjian lama merupakan respon terhadap berkat-berkat jasmani daripada Tuhan, kita yang sudah dilimpahi berkat-berkat surgawi di dalam Kristus Yesus seharusnya juga rela memberikan lebih daripada itu. Sebab Tuhan telah memberikan lebih daripada itu. Dia memberikan anaknya untuk mati buat kita. Dia memberikan yang terbaik yang Ia kasihi buat kita. Kita tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki alasan yang lebih baik untuk memberikan yang lebih baik lagi. Karena di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan bahwa supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Ketika kita memberi, bukan karena kita menyogok Tuhan, tetapi kita meresponi atas berkat Tuhan. Dan ketika kita memberi kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan memberkati apapun yang kita usahakan. Tuhan akan menyertai kemanapun kita melangkah. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan melalui tangan kita, melalui pikiran kita, melalui tangan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita sebagai dasar kita memberikan persembahan yang benar bagi Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat besar kecilnya persembahan kita, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita, penuh sukacita kita di hadapan Tuhan, memberi dengan sukacita, menikmatinya dengan sukacita.
kita bisa menikmati apa yang kita berikan, itu karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Mohon dan kasih Bapak